Jadi arwana supret itu satwa liar langka yang dilindungi ya. Jadi dia satwa liar langka terancam punah yang statusnya dilindungi baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Tapi kok masih bisa dipelihara? Bisa dipelihara. Dan kemudian yang bisa kita pelihara di rumah adalah arwana supret hasil penangkaran, F2 dan seterusnya. Nggak boleh kita ambil supret dari alam. Kalau kita tangkap arwana supret dari alam, itu tindak pidana, kita bisa masuk bui, kita bisa masuk penjara. Halo, saya Rafiq. Saya founder Arwana Club Indonesia. Jadi Arwana Club Indonesia itu adalah perkumpulan, wadah tempat seluruh pencinta dan penghobi arwana supret berkumpul. Kita sharing, kita diskusi, kita menambah pengetahuan, kita kolaborasi, semua hal kita lakukan ya. Kegiatan kita pertama adalah kontes gitu ya. Terus kemudian yang kedua jadi partner pemerintah supaya regulasi tentang ikan hias khususnya arwana supret bisa diarahkan agar memajukan industri ikan hias. Karena ingat, Indonesia ini punya cita-cita jadi eksportir ikan hias terbesar di seluruh dunia. Kemudian kegiatan kita yang lain adalah gathering. Kemudian kita juga melakukan pelepas liaran. Ya, jadi arwana supret itu hasil penangkaran kita lepas liarkan di habitat aslinya. Jadi arwana supret itu satwa liar langka yang dilindungi ya. Di Indonesia dia dilindungi oleh hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian di luar negeri dia juga dilindungi ya oleh aturan-aturan luar negeri. Jadi ada Red List IUCN. Jadi sejak beberapa tahun yang lalu arwana supret itu masuk ke dalam Red List ya, ke dalam daftar merah IUCN. Dan kemudian semenjak tahun 75 dia masuk ke dalam Appendix 1 CITES. Jadi dia satwa liar langka terancam punah yang statusnya dilindungi baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Tapi kok masih bisa dipelihara? Bisa dipelihara ya. Jadi kalau kita mau menangkarkan arwana supret, kita harus punya izin khusus. Kalau kita mau dagang arwana supret, kita punya izin khusus. Dan kemudian yang bisa kita pelihara di rumah adalah arwana supret hasil penangkaran, F2 dan seterusnya. Nggak boleh kita ambil supret dari alam. Kalau kita tangkap arwana supret dari alam, itu tindak pidana, kita bisa masuk bui, kita bisa masuk penjara. Sebetulnya di alam masih ada, tapi sangat terbatas jumlahnya ya, hanya di tempat-tempat khusus. Karena arwana supret ini habitat aslinya memang di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, ya adanya di sana. Tepatnya di mana? Tepatnya di sekitar Taman Nasional Danau Sentarum Betung Kerihun. Ada beberapa danau yang dilindungi oleh pemerintah, dilindungi oleh masyarakat adat. Arwana supret itu masih ada di tempat-tempat itu. Apalagi semenjak beberapa tahun terakhir ya, kurang lebih 10 tahun terakhir, itu penghobi, pebisnis, pengusaha, penangkar itu rutin melakukan acara pelepas liaran. Ya, jadi dilepas liarkan di alamnya dan sekarang mereka berkembang biak. Indonesia itu adalah negara dengan jumlah arwana terbanyak di seluruh dunia. Kalau Brazil itu cuma punya arwana silver sama arwana black. Kalau udah gede pun bentuknya sama, nggak ada bedanya. Terus kalau kita ngomong Malaysia itu cuma punya
arwana golden ya, golden Malaysia, dan dia juga punya arwana hijau, cuman punya 2 jenis dia. Kemudian Australia itu punya 2 jenis, ada Scleropegus leigh-darti dan Scleropegus giardini. Sementara Indonesia itu banyak banget mas, ada arwana super red, ada arwana golden, ada arwana banjar, ada arwana pino, arwana green, arwana giardini. Jadi kurang lebih ada sekitar 6 jenis ikan arwana di Indonesia. Semua dilindungi. Jadi semua jenis arwana yang ada di Indonesia itu dilindungi. Jadi arwana super red, arwana golden, banjar, pino, green itu bahasa latinnya adalah Scleropegus formosus. Dia masuk appendix 1 CITES, masuk red list IUCN. Dilindungi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian bagaimana dengan arwana giardini? Arwana giardini itu dilindungi di dalam negeri. Dia termasuk ikan liar yang terancam punah. Walaupun dia belum masuk ke CITES, ke appendix 1 CITES, dan dia juga belum masuk ke red list IUCN. Jadi gini mas, dulu kontes ikan hias itu terpisah-pisah satu sama lain. Arwana bikin kontes sendiri, koi bikin kontes sendiri, lohan bikin kontes sendiri, beta bikin kontes sendiri. Terus kemudian teman-teman komunitas ini sekarang berkumpul dalam satu wadah yang namanya Nusantara Aquatic, Nusatik disingkat ya. Sehingga akhirnya semua kontes dilakukan dalam waktu yang bersamaan di dalam tempat yang sama. Sehingga akhirnya hanya dengan 1 kali datang Anda bisa melihat sekian banyak kontes sekaligus. Anda mau lihat kontes arwana bisa, Anda mau lihat kontes koi bisa, Anda mau lihat kontes goldfish bisa, gapi, beta, cana, sangat banyak ikan hias. Ada juga marine, ada juga aquascape. Sehingga akhirnya itu akan terjadi tukar pengetahuan, tukar bisnis, tukar hobi gitu. Orang yang tadinya cuma pelihara koi, begitu dia lihat kontes arwana, bisa jadi dia akan seru juga pelihara arwana. Begitu juga sebaliknya, anak arwana yang selama ini cuma pelihara arwana, begitu dia main ke Nusatik, dia lihat ada goldfish, ternyata lucu juga goldfish ya. Nah jadi sangat bagus menurut saya mengumpulkan semua komunitas ikan hias di tanah air dalam waktu tempat yang bersamaan. Kebetulan saya itu termasuk foundernya Nusatik juga. Jadi di awal Pak Sugi itu mengumpulkan semua komunitas ikan hias. Nah waktu itu dari arwana yang hadir adalah saya. Kita bersepakat untuk menggelar kontes bersama yang namanya Nusantara Aquatic. Jadi dari Nusatik yang pertama, Aci itu udah bikin kontes di Nusantara Aquatic. Dan sekarang adalah Nusatik yang ke-6, itu artinya Aci sudah 6 kali bikin kontes arwana super red di event Nusatik. Nah, cuma saya berharap ke depan mudah-mudahan Nusatik ini bukan hanya sekedar kontes semata. Bukan saya bilang itu tidak bagus, bukan saya bilang itu tidak baik. Tentu itu baik, mengumpulkan semua komunitas untuk menyelenggarakan kontes bersama-sama pada waktu dan tempat yang berbarengan. Itu luar biasa. Nggak gampang melakukan itu. Tapi mudah-mudahan ke depan Nusatik juga bisa lokomotif penggerak. Supaya apa? Supaya bisnis ikan hias di Indonesia tumbuh pesat. Supaya Indonesia bisa jadi negara nomor 1 dalam ekspor ikan hias ke seluruh belahan dunia. Jadi gini, karena memang Nusatik itu kan space-nya terbatas ya. Apalagi sekarang ada Nusapet. Kita pakai 3 hall kalau nggak salah. Hall
8, 9, 10. Hole 8 itu untuk Nusapet 2024. Buat Nusatiknya adalah hole 9 dan hole 10. Arwana itu dapat space sekitar 500 meter persegi. Nah, dengan space 500 persegi kita sudah hitung kita bisa menerima 150 peserta untuk kontes Arwana Supret. Jadi nanti slot yang kita siapkan ada 150 akuarium ya. Kelasnya apa? Kelasnya yang pertama adalah kelas large. Jadi ikan besar, kemudian ikan medium, kemudian ikan small, ada juga ikan extra small. Kemudian kita juga akan buka kelas Arwana King, kita buka kelas King, kita buka kelas short body, dan kita akan buka juga kelas unik. Jadi ada 7 kelas yang kita buka untuk 150 peserta, kurang lebih seperti itu sih. Ya, kontes ini dibuka buat umum sebetulnya Mas. Jadi bukan hanya untuk membernya Arwana Club Indonesia. Jadi mau member, non-member bisa ikut jadi peserta dalam kontes Arwana Club Indonesia yang akan kita selenggarakan di dalam kegiatan Nusatik 2024. Jadi gini Mas, namanya aja Arwana Super Red, ya. Kalau nggak red, dia nggak Super Red gitu. Yang kita konteskan ini adalah Arwana Super Red, arwana merah. Sehingga akhirnya warna itu menjadi tolok ukur tersendiri. Nah, untuk ikan besar tentu dia harus punya warna. Ikan besar ya. Ikan medium kita lihat juga warnanya tapi tidak terlampau dominan. Sementara buat ikan kelas small, buat ikan extra small itu warnanya tidak kita nilai. Yang kita nilai adalah anatominya, gaya berenangnya, dan mentalnya. Karena Arwana Super Red itu dia tidak merah semenjak lahir Mas. Ya, jadi waktu dia lahir ya seperti ikan kebanyakan, ya cuman sisik aja, tapi dengan dirawat sepanjang waktu warnanya akan semakin merah. Jadi semakin besar ikannya, nilai warna makin dominan, semakin kecil ikannya, nilai anatomi semakin dominan. Kurang lebih seperti itu. Kalau pencinta arwana datang ke acara Nusatik, itu tujuannya bisa macam-macam. Yang pertama, udah pasti dia datang buat ikutan kontes Arwana Super Red. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dia datang ke Nusantara Aquatic, dia bisa beli equipment untuk kebutuhan Arwana Super Red dia di rumah. Mau beli lampu, mau beli pompa, mau beli heater, mau beli termometer, mau beli media filter, pokoknya lengkap. Nanti di Nusantara Aquatic semua kebutuhan pencinta ikan hias akan ada dan tersedia. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, berkenalan dengan komunitas lain gitu loh, supaya kita nggak bosen. Kita bisa ngelihat juga ada ikan goldfish, ada ikan koi, ada ikan gapi, ada ikan pleko. Kita bisa juga lihat aquascape, kita bisa juga lihat ikan hias air laut gitu. Dan yang paling penting adalah kita ketemu sama teman-teman, kita sharing, bertukar pengalaman, bertukar ilmu, dan syukur-syukur dalam pertemuan-pertemuan itu bisa terjalin bisnis yang saling menguntungkan satu sama lain. Makanya harapan saya Nusatik itu nggak berhenti hanya di sekedar kontes, ya. Jadi Nusatik tidak berhenti hanya sekedar mengumpulkan komunitas-komunitas untuk bikin kontes bersama-sama. Tapi Nusatik juga harusnya mampu menjadi wadah yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Gitu. Sehingga akhirnya Nusatik punya peran yang sungguh-sungguh dalam meningkatkan bisnis ikan hias di Indonesia. Dan ujung-ujungnya Indonesia bisa mengalahkan Jepang, Singapura, Thailand, Malaysia dalam apa?
dalam angka ekspor ikan hias ke luar negeri. Kalau ditanya apa harapan komunitas ke Nusatik, ya gini. Satu, tidak mudah menggabungkan semua kontes dalam satu tempat pada waktu yang bersamaan, gitu ya. Itu yang pertama. Terus kemudian itu kerapihan, ketertiban, target peserta itu kan menjadi tugas berat dari Nusantara Aquatic tuh, ya kan? Bahwa kita kan pengen kontes kita ditonton sama orang, kita pengen kontes kita dilihat sama orang. Nah, itu yang akan diupayakan oleh Nusatik. Supaya apa? Supaya orang rame-rame datang ke acara Nusatik. Ya, mau beli tiket, mau datang dan bisa lihat-lihat. Sehingga akhirnya dia lihat ikan arwana, dia lihat ikan goldfish, dia lihat beta, dia lihat gapi, dia lihat ikan yang lain. Sehingga akhirnya apa? Mudah-mudahan pengunjung itu jadi penghobi baru. Ya, pengunjung itu jadi buyer yang baru gitu. Itu yang pertama. Itu harapan kita buat Nusatik. Terus kemudian yang kedua, hari Kamis atau hari Jumat rata-rata ikan orang masuk ya ke dalam arena gitu loh. Biasanya hari Sabtu mulai penjurian dan kemudian hari Minggu penyerahan piala. Nah, jadi itu semua komunitas pada hari yang sama, pada waktu yang sama akan membagikan piala itu ke masing-masing peserta. Nah, menurut saya itu harus di manage, itu harus diatur begitu ya, supaya Arwana Club Indonesia hari apa jam berapa, koi jam berapa. Jadi supaya apa Mas? Supaya jangan speaker nyala semua gitu loh. Ya kan? Nah, apalagi ini ada Nusapet begitu ya. Gimana caranya mengatur supaya semuanya bisa berjalan bersama-sama, bisa berjalan secara harmoni, tidak mengganggu satu sama lain. Tentu itu harapan dari komunitas-komunitas. Dan saya yakin teman-teman di Nusatik pasti sudah mempersiapkan itu. Sehingga akhirnya berkat pelajaran ini bikin Nusatik juga udah bukan yang pertama, udah yang ke-6 kali. Saya yakin Pak Sugi dan teman-teman punya cara, punya triks, sehingga akhirnya Nusatik kali ini akan berjalan lebih baik. Oke, jadi buat Nuvers dan siapapun yang menyaksikan video ini, saya mengajak Anda untuk datang ke acara Nusatik 2024 ya. Kenapa Anda harus datang ke tempat itu? Ya, tunjukkan kepedulian Anda sebagai warga negara Indonesia atas indahnya ikan hias asli Indonesia. Di tempat itu Anda akan bisa menyaksikan keindahan alam Indonesia. Anda bisa belajar bagaimana caranya meng-grooming ikan hias, dan Anda bisa pilih kira-kira ke depan ikan hias apa yang akan Anda pelihara di rumah. Penduduk Indonesia ini jumlahnya 270 juta orang. Kebayang nggak kalau separohnya aja punya akuarium di rumahnya? Terserah ikan apa yang mau Anda pelihara. Boleh arwana, boleh goldfish, boleh lohan, boleh cana, boleh gapi, boleh beta. Sumbangan Anda akan sangat besar kepada industri ikan hias di tanah air, dan mudah-mudahan negara kita semakin maju. Dan sesuai dengan cita-cita Presiden, dia ingin Indonesia menjadi negara terdepan dalam ekspor ikan hias ke seluruh dunia.